Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masyarul muslimin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, mari selalu bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat duniawi apatah lagi nikmat ukhrawi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam Al-Quran, wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Tuhan kalian, Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala menyeru, mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti saya akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian tidak bersyukur, mengkufur nikmat itu, maka ingat azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Masyarul muslimin, jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kementerian Agama Pusat, dalam ini Direktorat Pendidikan Agama Islam bersama BRIN dan Lembaga Tahfidzul Quran Indonesia mengadakan riset tahun 2023 dengan mengambil sampel 10.400 lebih kaum muslimin di kota-kota besar semuanya di seluruh Indonesia tentang bacaan Al-Quran. Ternyata hasil survei dari 10.500 lebih, hanya 48% lebih yang lancar membaca Al-Quran. Tidak cukup setengahnya, atau tidak cukup 50%. Kalau ini dikonversi dalam jumlah penduduk Indonesia, yang hari ini sekitar 240 juta, berarti hanya sekitar 110 juta yang lancar baca Al-Quran. Sisanya 130 tidak lancar baca Al-Quran. Ini data tentu miris bagi kita. Musibah di atas musibah. Indonesia negara nomor 2 di dunia ini penduduknya muslim setelah Pakistan. Tapi lebih separuh penduduknya muslim tidak lancar membaca Al-Quran. Jamaah sekalian berbahagia, data ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Data ini tidak boleh kita hanya sekedar menggeleng-gelengkan kepala. Data ini adalah data musibah buat kita. Apakah kaum muslimin di Indonesia ketika dia umur TK, SD tidak pernah belajar mengaji? Bisa dikatakan hampir semuanya mengaji, bahkan tamat. Bahkan ada proses penamatan. Tapi ketika usia dewasa, terjadi hal seperti yang kita sebutkan tadi. Apa yang menjadi penyebab utama jamaah sekalian berbahagia? Penyebab pertama adalah rumah kita tidak lagi menjadi rumah-rumah Al-Quran. Di dalamnya bapaknya, ibunya tidak baca Al-Quran lagi. Demikian juga anaknya. Sehingga dia kembali bergeser sedikit demi sedikit menjadi buta huruf Al-Quran. Berarti faktor utama adalah rumah tangga.
Bapak ibu yang menjadi tanggung jawab. Setelah ada perhatian yang sangat besar di golden age atau 12 tahun pertama pertumbuhan anak kita, lalu setelah itu seolah-olah kaum muslimin melupakan tanggung jawabnya. Kaitannya anaknya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah kitab suci panduan bagi orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Manual hidup dalam bahasa bebas. Kita semua kalau beli device elektronik yang baru, pasti kita baca manualnya. Baca tuntas dari halaman pertama sampai terakhir. Walaupun dia bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, panduan hidup kita Al-Quran. Seolah-olah kita tidak punya perhatian untuk membacanya setiap hari. Ini membacanya, jamaah saya berbahagia. Tentu akan lebih parah tentang pemahaman kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita ingin muhasabah diri masing-masing, berapa persen dari ayat Al-Quran yang 6.000 lebih itu yang kita sudah paham terjemahannya? Berapa persen dari 77.900 lebih mufradat dalam Al-Quran kita sudah kuasai terjemahannya? Ini urusan kedua. Cukuplah dua urusan ini jamaah sekalian berbahagia, tentu menyesakkan dada kita semuanya. Karena inilah kitab suci kita. Jangan sampai seperti yang disinggung Allah SWT. Termasuk kita yang sudah lancar baca Al-Quran. Kamathal himari yahmilu asfara. Kita lancar membaca, bahkan di bulan Ramadan sampai 5 kali tamat. Tetapi kita disinggung Allah SWT. Kamathal himari yahmilu asfara. Seperti khimar yang memikul kitab, tapi tidak tahu apa arti yang dipikul itu. Ini adalah tantangan buat kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bacaan, Rasulullah sudah memotivasi kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya nanti di hari kemudian Al-Qur'an dengan izin Allah memberikan syafaat sahabat-sahabatnya. Sahabat di sini kata ulama kita adalah termasuk yang selalu membaca Al-Quran. Apakah ada di antara manajemen waktu kita selama 24 jam ada waktu memang khusus untuk membaca Al-Quran? Atau hanya sisa-sisa waktu saja? Tentu iman kita yang berbicara. Kalau hanya sisa-sisa waktu saja, maka jangan berharap Al-Quran memberikan syafaat di hari kemudian. Harus memang ada waktu ditetapkan. Jam berapa kita mengaji, jam berapa kita mutala ayatnya, membaca terjemahannya. Kita yang mengaku orang beriman. Beriman kepada Al-Quran. Tidak ragu kepada Al-Quran. Tetapi bagaimana bacaan kita? Berapa halaman kita baca setiap hari? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua ini tanggung jawab kita. Bukan sekedar para ulama kita, para ustadz kita, para pejabat kita, dan seterusnya. Tanggung jawab kita dari rumah kita masing-masing. Mari menjadikan rumah kita semua ini rumah Al-Quran. Di dalamnya selalu dibaca Al-Quran. Kita selalu baca Al-Quran. Istri kita selalu baca Al-Quran. Anak-anak kita selalu baca Al-Quran. Sehingga rumah kita menjadi rumah-rumah Al-Quran. Bukan rumah yang seperti kuburan. Tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya. Sehingga jin bersarang di dalamnya selalu mengganggu kita jamaah sekalian berbahagia. Ini Al-Quran. Pemerintah selalu berbicara tentang Indonesia emas 2045 atau 20 tahun lagi. Kalau kaum muslimin Indonesia tidak punya perhatian terhadap Al-Quran, maka kita akan menjadi umat Islam yang cemas di 2045. Bisa saja persentase tadi menjadi 70%, tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Maka ini yang perlu diantisipasi jamaah sekalian berbahagia. Maka mari kita saling mengingatkan.
Tentu yang pertama adalah mari saling motivasi, mengingatkan para pejabat yang terkait dengan ini. Harus ada yang namanya iklan pentingnya membaca Al-Quran di setiap masjid. Setiap ada pertemuan. Tentu tidak dilarang membicarakan hal yang lain, tetapi ini yang utama jamaah berbahagia. Orang tua ingat, anak itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa bawahu hawidani yunasirani aw yumajisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kapan dia menjadi Nasrani atau Majusi? Kalau dia meninggalkan Al-Quran. Kalau dia tidak paham Al-Quran. Bagaimana mungkin mengkondisikan anak kita dekat dengan Al-Quran kalau bapaknya jauh dari Al-Quran? Kalau ibunya tidak dekat dengan Al-Quran? Bahkan survei tadi mengatakan bahwa 11% dari 10.000 itu memang tidak punya Al-Quran. Baik Al-Quran cetak maupun Al-Quran di Android atau aplikasi Al-Quran. Sekali lagi 11%. Lagi-lagi ini musibah jamaah berbahagia. Di era media sosial yang semakin banyak menggerus iman akidah kita, maka mari perkuat kembali dengan Al-Quran. Kalau tidak, banyak hal lagi yang lebih rusak dari itu. Dan ini pondasi jamaah berbahagia. Maka para pengurus masjid, mari buat program mengaji di masjid. Para remaja masjid, mari membuat pengajian dimanapun mereka berada. Para mahasiswa yang ada masjid di rumahnya, komunikasi dengan pengurus masjid, buat halaqah-halaqah mengaji. Bagi jamaah, daripada mereka selesai maghrib, mereka masing-masing membagi tiang masjid untuk sandar. Lebih baik mereka ada program mengaji jamaah berbahagia. Setelah itu, terjemahan Al-Quran. Seorang ulama kita mengatakan bahwa sebenarnya memperadat Al-Quran dari 77.900 itu, 80% sudah ada di surah Al-Baqarah secara mufradat atau kosakata. Jadi kalau ingin menguasai 80% mufradat Al-Quran, selesaikan terjemahan surah Al-Baqarah, surah kedua. Nah tentu ini apatah lagi buat mahasiswa. Dengan program perbandingan mazhab, bahasa Arab dan seterusnya. Kalau bisa 1 tahun selesai terjemah Al-Quran dikuasai. Tentu miris ketika kita selesai dari perguruan tinggi seperti ini, kita tidak kuasai terjemahan Al-Quran. Ini tantangan sekaligus peluang. Kau mesti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun akan datang. Para sarjana seperti Siba ini, pada Allah itu lagi kita andalkan. Setelah menjadi magister, doktor, daripada orang-orang yang tidak paham Ahlussunnah wal Jamaah, tidak paham Al-Quran, hanya dengan modal filsafat, hanya dengan modal filsafat, akalnya, perasaannya mengajari umat, maka tentu kita lebih utama mengajari umat. Kita tidak bisa sekedar geram, kecewa di orang tertentu, tapi apa rencana kita pada hari ini, 20 tahun akan datang. Harus kita berbuat, harus kita kolaborasi, mengembalikan umat kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul basir. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita selalu saling menyadarkan, saling mengingatkan, saling memotivasi terkait dengan agama kita, terutama Al-Quran. Bukan lagi saatnya kita saling menghujat, saling menyalahkan. Maka satu kata kunci saja pada hari ini, kalau kita ingin kolaborasi. Kata kunci adalah apa?
dan bukan siapa. Kalau kita kata kunci adalah apa, maka kita bisa mengatakan apa yang mesti kita perbuat, apa yang mesti dibenahi, apa yang mesti dijalankan, apa yang mesti kita bagi-bagi dari urusan ini. Jadi kita bisa membuat program saling membagi pekerjaan. Tapi kalau kita menggunakan kata kunci siapa, kita mengatakan siapa yang salah, siapa yang tidak punya perhatian, siapa yang memang tidak mengambil kebijakan. Maka kata kuncinya adalah apa? Termasuk pada diri kita masing-masing. Apa yang kita bisa perbuat secara maksimal di rumah kita? Kaitannya dengan Al-Quran. Kita dengan Al-Quran. Istri kita dengan Al-Quran. Anak-anak kita dengan Al-Quran. Maka mari merencanakan berbuat. Menjawab kalimat apa itu tadi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujib da'watal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warham kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.